Pagi hari ini ulun membacakan kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah. Kata beliau, "Idza saqulat 'alaika ta'atu wal ibadah wa lam tajid laha halawatu bi qalbik wa taqifa 'alaika al ma'siyah wa tajidda laha halawah falam annaka lam tasaddaq bi taubatika fa innahu law sahal aslu la sahal fardu." Artinya kurang lebih begini: apabila ada rasa berat atas engkau untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah. Ini contoh. Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan menurut riwayat, orang yang meninggal dunia bukan meminta kepada Allah dihidupkan 1 bulan, bukan meminta kepada Allah dihidupkan 1 minggu. Bahkan mereka memohon kepada Allah, "Ya Allah,
hidupkanlah kami walaupun hanya 1 detik saja di bulan Ramadan. Kenapa? Begitu agung dan mulianya bulan Ramadan. Lalu kita ini tahu kemuliaan bulan Ramadan, tahu keistimewaan bulan Ramadan. Lalu kita ini rasa berat beribadah kepada Allah. Baca Quran rasa kali, sembahyang tarawih rasa berat, tahajud rasa koler banget. Apabila ada rasa berat beribadah kepada Allah, lalu yang kedua, walam tajid laha halawata fi qalbik. Seandainya pun engkau beribadah, engkau tidak merasakan kelezatan di dalam ibadah engkau. Mau sembahyang tarawih cuma ada rasa keterpaksaan, ada nyaman. Mau menahajud cuma tidak ada rasa kelezatan dalam ibadah. Mau baca Quran cuma rasa ada nyaman di hati. Ada unsur tidak ada kelezatan dalam ibadah. Lalu yang ketiga, wa tahifa 'alaikal maksiyah. Yang ketiga yang berat lagi, ringan untuk engkau berbuat maksiat. Ibadah berat. Seandainya beribadah ada merasa nyaman. Yang ketiga bermaksiat nyaman, ringan maksiat kepada Allah. Meninggalkan sholat rasa nyaman, membuya orang pada rasa berdosa, memfitnah orang biasa-biasa saja, makan riba biasa-biasa saja. Lalu yang keempat, wa tajidu laha halawah. Apabila berbuat maksiat, rasa nikmat di dalamnya. Kada sembahyang, kada apa-apa, biasa. Membuya orang setiap hari, kada ada rasa berdosa, merasa nyaman. Memakan riba, kada merasa berdosa, merasa nyaman. Mohon maaf, berzina rasa nyaman. Artinya nyaman itu kada ada merasa beban, merasa berdosa. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, kuncinya hanya satu. Fa'lam annaka, yang demikian tadi berat beribadah kepada Allah. Bila beribadah kada merasa nyaman di hati kita, lalu nyaman benar berbuat maksiat kepada Allah. Apabila bermaksiat pula merasa nyaman bermaksiat, malah bangga dengan maksiatnya, ada penyesalan dalam hatinya. Fa'lam annaka, maka ketahuilah oleh engkau, kata Imam Ibnu Athaillah, lam tasaddaq bi taubatika, pasti engkau itu tidak benar dengan tobatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu tobatnya benar kepada Allah, pasti ringan minta kepada Allah, pasti mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah, dan pasti ada rasa takut bermaksiat kepada Allah. Seandainya pun dia terpaksa bermaksiat kepada Allah, maka dia merasa kegelisahan dengan maksiatnya. Kenapa? Karena tobatnya benar di hadapan Allah. Jadi kita introspeksi diri kita ini, mungkin kita ini tobat kita ini dari badai. Kan tobat yang benar itu kan syaratnya ada 3. Ada berapa, Pak? Guringan. Ada berapa, Pak? Ada 3. Ada berapa, Bu? 3. Oh, Ibu 3. Ini mahir menyahut laki ini nyari. Jadi syarat tobat yang benar itu ada 3 nih. Yang pertama adalah al-iqlalu an-dzanbi bil hadir. Hendaklah engkau berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu tua, jangan menunggu pensiun, jangan menunggu kada sibuk, saat ini juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita diambil oleh Allah. Yang kedua, wa nadmu ala ma badara bil mati. Hendaklah engkau menyesali yang pernah engkau lakukan masa lalu. Dan yang ketiga, wal azmu ala yauda ilaih, bercita-cita tidak mengulangi sekecil apapun dosa yang kamu lakukan. Apabila 3 ini bujur-bujur dilaksanakan, insya Allah itu namanya taubatan nasuha, tobat yang benar-benar di sisi Allah. Cuma ini, apabila kita ini sudah menyesal, lalu kita ini sudah ambil melakukan dosa, lalu sudah menyesal, habis itu apa? Lalu kalau mengulangi lagi sekalinya tak hilang, tak ulangi lagi.
maka dianjurkan kita bertobat lagi. Tahilap lagi, bertobat lagi. Tahilap lagi, bertobat lagi. Kayak pusat tahilap terus, bertobat terus. Kenapa? Karena syaitan itu kayak ini. Kita misalnya nih, bermakmal dosa hari ini, syaitan itu membisiki kita apa? Kain aja kamu bertobat. Ikan pacang tak ulang juga lagi. Ikan pacang tagawi juga lagi. Ikan pakai panjang riba ulang kan? Kain aja kan. Saya kira ikan bujur-bujur api, syaitan itu membisikkan kita begitu. Kenapa? Agar kita lalai bertobat kepada Allah. Apabila kita mengikuti apa yang dikatakan syaitan, dikhawatirkan kita meninggal dunia dalam keadaan berdosa kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah, mudah-mudahan tobat kita itu, maksiat kita itu yang terakhir kita lakukan kepada Allah, dan mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kain aja gitu. Wah, ini masih aja loh. Makan yang riba masih aja bajingan. Kain aja gitu. Menunggu free sama sekali. Menunggu bujur-bujur tobat, jangan. Kenapa? Boleh jadi tatkala kita mengatakan menunggu bujur-bujur tobat, di situ roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, apabila orang itu benar-benar dekat dengan Allah, benar-benar bertobat kepada Allah, dia akan mendapatkan dua macam keistimewaan. Ini orang yang benar-benar tobat kepada Allah, selain dia mendapatkan kelezatan ibadah, dia akan mendapatkan dua keistimewaan. Pertama, diberikan oleh Allah al-hayatul thayyibah. Apa itu al-hayatul thayyibah? Hidup yang baik. Apa itu hidup yang baik? Ada 5 hidup yang baik. Yang pertama, rizqul halal thayyib. Allah berikan rezeki yang halal dan yang baik. Bila orang itu bujur-bujur bertobat kepada Allah, yang pertama diberikan Allah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Yang pertama, Allah berikan rezeki yang halal dan yang baik. Rezeki halal baik. Kenapa? Rezeki halal ini sangat berpengaruh kepada ibadah kita kepada Allah. Maka kata Imam Al-Haddad, "Ikam pada mungkin kau istiqamah. Engkau tidak mungkin bisa istiqamah dekat kepada Allah apabila engkau masih termakan yang subhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah." Jadi rezeki yang halal ini rezeki ini ada 2, ada halal, ada haram. Haram itu rezeki juga. Cuma rezeki yang halal ini, apa yang kita makan akan menjadi darah daging, akan menjadi energi untuk membuat kita dekat dengan Allah. Apa yang kita makan, rezeki yang halal ini akan membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Yang kedua, hidup yang baik itu adalah al-qanaatu. Al-qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada diri. Dan inilah kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki itu apabila merasa cukup terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena mohon maaf, sering ulun sampaikan, yang membuat cukup itu bukan jabatan, yang membuat cukup itu bukan duit yang banyak, yang membuat cukup itu bukan kekayaan. Bahkan dunia ini makin kita kejar, makin haus. Itu kayak minum air di lautan. Kalau seorang minum air laut boleh. Cuma ini dalam bahasa hadis Nabi itu begitu. Pada mungkin Nabi buka rambut. Ya Nabi minum aja habari ulun. Itu kayak minum air lautan. Apabila diminum makin haus, apabila diminum makin haus, apabila diminum makin haus. Itulah dunia. Kadang ada istilah cukup. Dan ternyata yang membuat cukup ini apabila kita mau bersyukur, cukup maksudnya. Apabila kada mau bersyukur, banyak kada cukup. Dan mohon maaf yang tersinggung. Itu yang korupsi di Jakarta itu. Berapa triliun itu? Menyambat tinggalih 200 sekian triliun, 1000 triliun. Ya Allah ya Karim. Itu kurakan kolak dia. Sepalang kerajaan ini banjir. Kenapa ini korupsi? Bukan karena kurang. Mobilnya mewah, depositonya mungkin triliunan. Kenapa masih korupsi aja? Jawabannya hanya satu. Karena kadang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Bujur kan? Jadi orang ini kalau makanya bilangnya itu ini anugerah oleh Allah. Ini kada kawan, ini anugerah Allah.
Bila orang terbujur-bujur taubat kepada Allah, dekat dengan Allah, ada rasa mensyukuri terhadap nikmat Allah. Walaupun orang melihat hidup kita sederhana, walaupun orang melihat rumah kita sederhana, cuma orang kita merasakan itu, kita rasa syukur terhadap nikmat Allah, rasa bahagia, Masya Allah, rasa gembira terhadap nikmat Allah. Inilah qanaah. Untuk apa rumah besar kalau merasa kurang, bahkan mencarinya tak ingat di waktu, kadang berdua halal dan haram, makan riba, mengambil hak orang lain. Mohon maaf, untuk apa? Itu namanya bukan kaya. Orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup terhadap nikmat Allah. Makanya sering belum sampaikan, biar aja rumah kita kalau usah terlalu ganal, yang pentingnya kakak ini gitu. Penting merasa cukup itu. Makanya lu fisikawan, ada fisikawan Masya Allah hidupnya sederhana benar. Di pondok ulun lawas 20 tahunan kalau di pondok. Baju kaos dalam ini kadang-kadang ya kan baju putih itu kelihatan rabi-rabi itu lah. Berubang-ubang. Selawar colok nih, tahu kan selawar colok lah. Ini selawaran ini, selawar akhirat ini. Mun kami bahari di pondok ini karung galapung. Jadi bila mandi itu taram. Ini semua pada lalakian di barilaannya itu. Jadi ini selawar colok nih sih, dulu lihat minta batai lampuan lah. Sepeda motor udah buruk kan. Tapi ulun kada pernah mendengar itu mengeluh hidupnya. Kada pernah. Apalagi meminta lawan ulun. Padahal kawan akrab. Kalau minta bantu apa kada betul kelihatannya bahagia aja, senang aja. Padahal kulit ya Allah hidup orang nih model kayak di bawah sederhana. Tapi bila sampai waktu duha, sembahyang duha, di mobil kadang-kadang bila amalan kadang baca amalia, di mobil kadang-kadang baca dalil. Bila duduk membaca hijab bahar, macam-macam. Jadi kelihatan orang ini, kita aja melihat risih, tapi dia merasa senang. Kenapa? Dia merasa cukup dan ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri. Dan ini anugerah yang diberikan oleh Allah. Kita ini kan kurang kita. Dan mohon maaf Pak, orang itu kadang pernah merasa cukup baik apabila melihat nikmat orang lain. Kita ini kadang pernah akan merasa cukup apabila melihat kebahagiaan orang lain. Yang dilihat itu apa yang Allah berikan kepada kita, jangan dilihat apa yang Allah berikan kepada orang lain. Apabila kita melihat apa yang diberikan kepada orang lain, pasti rasa kurang. Contoh, kadang-kadang ini contoh. Ini contoh. Nih Ustaz Jailani ini. Contoh aja Ustaz lah. Jangan dituntut. Contoh aja. Ini ulun memberi Ustaz ini misalnya duit misal 100.000 misal. Ini misal aja Ustaz lah. Yang ditakuni kan habis sembahyang Isra. Ini bayar 1.000. Kira-kira bahagia Ustaz? Ulun ada bahagia bari. Nah, bahagia. Sekalinya maka batak kayak ngaji maksud Ustaz maksud memberi 500.000. Melihat ini bisa jadi bahagia ini. Ini aku 100-an dia. Haji maksud 500. Apa ini dia? Kenapa jadi kada bahagia? Karena maitihi pun haji maksud 500. Padahal haji maksud dulu bayar hutang aja tuh. Cuma karena sudah terlanjur taitihi, lalu rasa kurang yang 100 nih. Kenapa? Memandang kebahagiaan pada orang lain. Coba biar ya. Alhamdulillah 100 diberi orang. Alhamdulillah, kalau bisa mengikuti orang yang 500, kalau bisa mengikuti orang 1.000.000. Kadang-kadang kita ini kenapa? Kadang merasa cukup karena mengikuti orang yang diberikan oleh Allah kebahagiaan orang lain. Kita lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang benar-benar dekat dengan Allah, orang benar-benar taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, Allah berikan rasa cukup di hatinya. Ini anugerah. Kadang-kadang hanya mungkin orang yang dicintai oleh Allah, yang merasa cukup bahagia. Alhamdulillah hari ini kawa makan, alhamdulillah hari ini sehat. Kadang-kadang hari ini mencari pulang untuk esok, tapi rasa bahagia. Itulah Allah. Yang ketiga, isyarat keseluruhan. Biar yang main menunggu isyarat sambil guring aja ujar apa? Yang ketiga, orang yang hidup yang baik itu yang ketiga, Masya Allah ini lebih dahsyat. Diberikan at-taufiqul lillah, diberikan Allah kekuatan untuk taat kepada Allah. Taufik itu kan tahu biar taufik lah.
Nah, gulingan bunga. Tahu ada taufik. Tukang bakso di Bangas itu taufik kan? Taufik itu artinya al-qudratul khaliq ala 'abdihi li ta'at, itu definisi taufik. Taufik itu apa? Kekuasaan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk bisa taat kepadanya. Artinya apa? Batang tubuhnya ini, hatinya ini diringankan oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah. Karena kita ini kalau orang belajar tauhid kan, kita ini tidak sifat ma'ani itu miliknya Allah. Kita ini tidak ada kudrat, tidak ada iradah, tidak ada keinginan, tidak ada apapun. Selama ini kenapa kita bisa salat, kenapa kita bisa sujud, bukan karena kita tapi karena pertolongan Allah yang membuat kita mampu untuk sujud kepada Allah. Makanya istilah di dalam ilmu tasawuf itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat kan? Mau dalam awal ini kan kalau karang-karang nih. Apa itu? Ma'at taksir. Qalilul ibadah ma'a syuhudil minnah afdalu min katsiril ibadah ma'a taksir. Sedikitnya beramal tapi menyaksikan amal itu, meyakini amal itu adalah pemberian daripada Allah, itu lebih baik daripada banyak beramal merasa seorang yang beramal. Jadi kalau sujud kadang-kadang menangis, ya Allah terima kasih ya Allah, hari ini biar mampukan hamba-Mu sujud, padahal awak uyuh badan capek benar, tapi nyaman kalanggar, nyaman ke masjid, nyaman sembahyang syurab, nyaman baca Al-Quran. Terima kasih ya Allah, ini taufik biar ya Allah, kudrat biar ya Allah, terima kasih ya Allah. Mungkin banyak orang yang lebih baik daripada ulun, mungkin banyak orang yang lebih bersih hatinya daripada ulun, tapi hari ini subuh ini ya Allah, Engkau berikan hamba-Mu kekuatan untuk bisa sujud kepada Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu namanya taufik yang diberikan oleh Allah. Itu luar biasa. Nah, merasa kayak itu nah. Jadi bila sembahyang merasa kebesaran Allah. Jadi salat khusyuk itu bukan biar memikirkan artinya, ada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Karena itu khusyuk itu minimal biar merasa, biar bisa salat itu adalah daripada kebesaran dan kudrat Allah. Itu namanya syuhudul minnah dalam kitab Taqribul Usul. Dan yang keempat, hidup yang baik itu apa? Halawatul ibadah. Halawatul ibadah ini apa? Diberikan Allah kelezatan dalam ibadah. Ngalihnya lezat nih kan? Ngalihnya lezat nih pasti mencari nyaman. Makanya dia jangan aneh, ulama-ulama dulu yang sembahyang semalaman itu 500 rakaat. Rabiatul Adawiyah 300 rakaat. Imam Hasan Al-Basri 200 sekian rakaat setiap malam. Kita sembahyang tarawih 11 nih, berduduk 3 kali. 11 boleh 3 kali salam aja. 4-4-3. Jadi berduduk duduk. Imam dia kalinya. Imam anak rukuk ajar berdiri. Ayatnya panjangnya Allah. Kenapa? Karena kita diakui kita tidak merasa nyaman. Orang dulu kenapa? Karena merasakan kelezatan dari apalagi waktu salat. Mereka merasa itu adalah dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar sembahyang itu jangan terlalu cepat. Tarawih itu asal katanya raha itu artinya istirahat. Tapi kita ini tarawih kali istirahat. Hilang di tikungan. Diajarkan 140. Maka nilainya laju itu banyak penggemarnya. Bujur ada. Biar dipindah duginya imam tuh. Wah ya hibak tangan imam ini parah ya. Cuma imamnya kalau lawasan itu orang jam 8 sih sama 10. Garing peninian. Jadi halawat yang kelima, hidup yang bagus itu adalah ma'rifatullah, dia kenal dengan Allah. Maka sering menyampaikan orang yang kenal dengan Allah pasti akan selalu bahagia. Kenapa selalu bahagia? Karena apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia bersangka baik kepada Allah, pasti yang terbaik bagi dirinya, dan dia selalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi orang itu kalau kenal dengan Allah, misalnya garing, dia sangka baik kepada Allah. Garing ini aku wajib bawa obat, tapi apabila aku bawa obat kada api, boleh jadi dengan garing ini
Allah ingin menghapus segala dosa aku. Bahari aku banyak maksiat, bahari aku banyak kesalahan. Dengan garing inilah mungkin Allah akan menghapus segala macam dosaku. Dan aku yakin dengan garing inilah Allah akan meninggikan derajatku. Maka dia tenang, maka bahagia. Hari ini dia bercari, cangkal bercari, kadang juga sugih-sugih, dia sangka baik kepada Allah. Mungkin aku sugih, mungkin aku akan ke masjid lagi. Mungkin dengan aku sugih aku lupa kepada Allah. Maka mungkin Allah sayang dengan aku dengan rezeki yang pas-pasan ini. Alhamdulillah, walaupun rezekiku pas-pasan, aku masih kawal qiyamul lail, aku masih bisa khatam Al-Quran sebulan sekali, aku masih bisa sujud di tengah malam. Terima kasih ya Allah. Maka dia itu akan bahagia. Kada protes Allah. Apalagi mau diberi sugih, apalagi mau diberi kesehatan, makin nyari itu. Kita ini kan yang membuat gelisah ini nih. Kadar itu ada dengan Allah. Garing hamu-hamu, maka garing mahilangin takutan orang. Halo, baik mati ya kok. Ya anak-anak apa ini? Gitu, itu kan gelisah itu. Baik mati ya, halo. Pasti baik anak-anak. Ini ada orang ini bila garing itu penyarikan tuh ada. Sudah garing penyarikan beri muara benar. Orang menggaduh malah penyarikan. Ya orang kisahkan kalau lain jamaah ulun, malah cuma jamaah kita sini cuma ada 40. Yang laki ini stroke penyarikan. Disarik kita harus bini, sarik bini ini berkursi roda, ini bukan Masjidil Haram tuh di balik sini. Serius nih. Apa dia tolong ya Allah. Ya bini penyarikan benar. Semua bini sarik suara garing suruh pelaku berjalan itu penyarikan dia masih. Kalau tunjul orang di dahi, penyarikan jadi. Kurupanya bini ini batas kesabarannya kalau sarik lawas tuh kalau lah 60 stroke ini dibalas dendam ya kalau rupanya kamu kursi roda balik bini gini tinggalkannya ya kuliah tolong jadi garing aja penyarikan. Dan orang garing penyarikan itu lambat nampi ayo bujuran lambat nampi kenapa stres. Makanya dikatakan apa orang yang bersangka baik itu yurithu sabra, mewarisi kesabaran, sangka baik kepada Allah, mewarisi kesabaran, mewarisi keridhaan, mewarisi mahabbah, cintanya Allah kepada hamba tersebut. Jadi apabila orang itu ibadahnya bagus, taubatnya bagus, maka dia akan mendapatkan yang 5 macam rezeki yang halal, hidup qanaah, diberikan taufik, nyamannya beribadah, ma'rifatullah. Dan yang kedua, orang yang benar-benar taubat dan dekat dengan Allah. Yang kedua, al-makhraju minasyada'id, dia akan terlepas daripada kesusahan-kesusahan hidup di dunia. Subhanallah. Ini janji Allah, janji Rasulullah lewat Rasulullah. Janji Allah. Apa janji Allah? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji-janji. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, setiap persoalannya pasti ada jalan keluar. Siapa yang janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada aja duitnya. Kena anak ini rasa kada mungkin, ada aja jalan keluar. Siapa? Allah yang janji. Kepada siapa? Orang benar bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Adalah orang yang taubat dengan taubat nasuha. Yang kedua adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kayaknya kalau ada pertanyaan menjawab, kalau ada kita langsung berimbai pakamian. Banyak mahal pakami ya Allah. Lalu yang terakhir, ciri tobat itu diterima oleh Allah ada 4 macam. Nah, bila kita tobat ini, ciri tobat itu diterima oleh Allah ada 4 macam. Yang pertama, ayyakunal abdu ba'da tobati khairan mimma kana qablah. Ciri tobat itu diterima oleh Allah bahwasanya seorang hamba itu setelah bertobat kepada Allah lebih baik daripada sebelum dia bertobat kepada Allah. Ini bisa dilihat indikatornya nih. Sebelum bertobat mulai sembahyang, habis bertobat mulai rajin. Sebelum
ini lawan orang, kadang-kadang paderan sembarangan menyakiti hati orang mulai baik, kadang-kadang mencela orang lain habis tobat. Nah itu insyaallah min alamati qabul tobat, itu tanda tobat diterima oleh Allah. Yang kedua, alla yadalla khaifan min dunubihi, selalu merasa takut terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Bila dia ingat lawan dosa, titik banyu mata, ya Allah diampuni Allah juga dosa. Bila dia ingat lawan dosa, gelisah hati, ya Allah diampuni juga dosa. Banyak benar bahari melakukan dosa, banyak benar kemunafikan dalam diri ini. Ya Allah, saya ingat lawan dosa. Nah, ada rasa takut lawan dosa. Nah ini ciri tobat itu diterima oleh Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Karena orang yang bahagia itu dikatakan salah satunya adalah orang yang tidak pernah melupakan dosanya masa lalu. Kenapa? Karena belum tentu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah, annal mulazamah lil qalbi minadz dzunubi. Selalu ada penyesalan yang terus-menerus di hatinya tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Menyesal. Makanya syarat tobat itu menyesal. Kenapa? Karena wasamaratuhu an-nadam, karena buah daripada tobat itu adalah penyesalan. Menyesal dalam hati. Orang menyesal itu kan lalu kadang niat lagi mengulangi. Dan yang terakhir, orang yang benar-benar diterima oleh Allah tobatnya apabila terlintas dalam hatinya teringat dengan dosa yang pernah dilakukan, maka terlintaslah di dalam hatinya kemurkaan Allah yang membuat dia gelisah dan berjanji tidak mengulangi dosa yang pernah dia lakukan. Nah, bila ada 4 macam ini, insya Allah ini tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berbanyaklah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu anugerah taubat nasuha sebelum roh hamba-Mu diambil oleh Engkau, ya Allah. Boleh pian baca habis sembahyang, boleh pian baca sujud terakhir, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu anugerah taubat nasuha sebelum roh hamba-Mu Engkau ambil, ya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah ingatkan hati kita untuk memperbaiki kesalahan kita, dan Allah bimbing kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ada pertanyaan? Jabrullah, mana orangnya? Jabrullah, silakan. Seperti pertanyaan. Menunggu subuh, menunggu isya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laos kada melihat dia. Ulun yang laos pada jalan. Iya, sama. Silakan. Maaf Ustaz kalau ini sedikit yang disampaikan oleh Ustaz ini luar biasa jelas sebenarnya. Tidak ada celah untuk bertanya sebenarnya. Tidak jelas. Cuma di sana kan Ustaz mengatakan bahwa orang yang taat dengan agama, orang yang mempunyai rezeki yang halal, termasuk juga kita berkecukupan yang cukupi. Cuma saya dengar-dengar di kitab-kitab itu hanya sebatas ibadah yang tidak mengaitkan bahwa bekerja itu juga termasuk sunnah dan ibadah. Rasulullah pernah mencium tangan orang yang mencari kayu bakar. Ada juga hadis mengatakan orang mencari nafkah itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Yang kita sering dengar di kitab-kitab itu tidak mengaitkan. Selalu dikatakan mudah beribadah, mudah sembahyang duha, sebenarnya situ waktu-waktu orang bekerja. Adakah di kitab-kitab itu supaya kita ini ekonominya juga meningkat, lalu kita sampingkan bahwa ibadah itu tidak hanya
orang yang sholat duha, orang yang istilahnya mendengar ceramah begini, tapi banyak orang bekerja di pasar-pasar yang juga ibadahnya luar biasa, penghargaan Allah kepada orang tersebut. Nah, sehingga saya melihat banyak orang alim, tapi banyak maupun juga Ustaz, ujung-ujungnya duit juga nih. Nah, ulun melihat itu. Sementara di kitab-kitab itu kita untuk mencapai suatu kebahagiaan itu saya lihat di kitab maupun di siapa tuh dia sholat, dengar pengajian, mau samsi, apakah ada bab-babnya untuk bagaimana untuk meningkatkan itu kita kerja sehingga dengan hasil kita kerja luar biasa ibadah tadi untuk bisa menyumbang pengajian, menyumbang tinggal Al-Quran dan orang-orang yang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kita berbicara itu? Karena pas babnya bab tobat. Kan bab tobat yang dibicarakan itu. Kalau kena karena babul kasbi, babul usaha, ia memberikan motivasi untuk berusaha. Bahkan dikatakan barang siapa yang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, maka itu pahalanya sama seperti jihad fisabilillah. Cuma kenapa kita ada bicara itu? Karena babnya ada bab itu. Karena bab yang usaha kita bicarakan. Islam itu mohon maaf tidak menginginkan hambanya itu miskin. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah cinta kepada orang mukmin yang kuat. Kuat apa? Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat kehidupan. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah perbuatan adalah amal rajul biyadi, adalah orang yang memiliki skill keahlian dalam bekerja. Itu banyak motivasi itu. Cuma hari ini kenapa kita bicara ini karena babnya ini menukasahkan meliung-liung katamban kemana-mana tuh kaji jauhan. Jadi kesimpulannya Islam menyuruh kita bagawi. Kadang ada Islam menyuruh kita orang miskin, kadang ada. Bahkan kalau bisa, mohon maaf, orang Islam itu harus sugih punya kawah. Artinya apa? Amuninya sendiri mohon maaf nih, masjid ini terbangun karena orang sugih. Bujur kan? Apalagi hambal, ini hambal. Karena bagian orang sugih, artinya sedekah orang. Jadi kada jadi masalah. Dan Islam kada melarang. Apalagi mungkin berniat sugih itu untuk syiar Islam, kayak apa, membantu, menolong keluarga, itu ibadahnya luar biasa. Seperti itu. Cuma kayak ini, kadang-kadang yang kada benar nih kayak ini, karena kasih sibukan berusaha. Kada ingat lagi loh Tuhan, itu benar ya. Itu kada boleh aku jual, boleh menambahkan keluarga, tapi kada bisa yang mana. Nah, ini luput. Jadi sekali lagi, wabtagi bima ataqallahu dalam akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kesenangan akhirat, tapi jangan lupa bagian engkau hidup di dunia. Ya sidin tadi orang alim banyak ngomot ya. Ngomot kayaknya di mama ini. Jadi kayak ini makanya munyakawa nih. Ya, selain memiliki ilmu, munyakawa memiliki usaha juga. Saya kira kada berharap dengan orang lain. Namun yang ada berusaha ini ujung-ujungnya tadi tuh jujurnya dia berulah tuh ujung-ujungnya kada berusaha ini apa ujungnya meminta lagi. Bini hendak beranak meminta. Ada seorang yang gotong royong, orang yang membayari. Hendak pulang ke Jawa meminta. Karena ada berusaha. Jadi disuruh kita nih berusaha. Makanya dia bilang tadi Rasulullah pernah mencium tangan orang tua. Dan bila pian berusaha, niatnya ingin memberikan nafkah yang halal ke keluarga, niat pian agar tidak meminta-minta, niat pian litasadu agar bisa bersedekah, niat pian li'ijal Islam untuk meninggikan agama Islam, niat pian ingin membantu orang lain, maka setiap langkah yang pian lakukan nilainya ibadah di sisi Allah, bahkan pahalanya sama seperti orang yang jihad fisabilillah. Nah, itu jalan tubak lain lagi tuh. Maka dua bloknya hari ini. Ulun minta hidayah dan minta maaf lawan dia. Mudahan kita sehat semua, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta maliki yaumiddin.
wassalamu alaihi